Salam sehat dan salam semangat buat anak didik kami semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara khusus bagaimana membuktikan persamaan rumus kosinus untuk resultan vektor dan persamaan aturan sinus untuk arah vektor, di mana kedua persamaan ini bisa kita lakukan atau kita pergunakan untuk semua besaran yang termasuk besaran vektor. Misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, gaya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Mari simak yang berikut ini. Kita perhatikan judulnya adalah resultan dua vektor yang membentuk sudut lancip atau sudut tumpul. Pertama, kita harus mengetahui batasan sudut yang termasuk lancip dan batasan sudut yang termasuk tumpul. Nah, untuk sudut lancip, maka batasan sudutnya itu kita misalkan sudutnya adalah sudut theta, maka ini harus berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Sebagai contoh, lukisan vektornya adalah seperti ini. Maka nilai theta ini adalah termasuk sudut yang lancip. Kemudian batasan sudut yang termasuk sudut tumpul. Maka sudutnya itu atau theta itu harus berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sebagai contoh lukisannya adalah seperti ini, maka theta ini adalah termasuk sudut yang tumpul. Nah, untuk vektor yang memiliki sudut apit yang lancip atau sudut apit yang tumpul, resultan kedua vektor ini yang disimbolkan dengan R, kita pergunakan persamaan rumus kosinus dan biasanya persamaan ini langsung diberikan atau langsung kita gunakan, di mana persamaan rumus kosinus untuk menentukan resultan vektor yang membentuk sudut lancip dan tumpul itu adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan kosinus theta. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat cara untuk menentukan persamaan ini. Nah, kita perhatikan langkah-langkah pembuktiannya ya. Nah, kita misalkan kita memiliki dua buah vektor, katakanlah F1 dan F2, di mana sudut apit antara kedua vektor ini kita misalkan sebesar theta. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, untuk melukis resultan vektor R dengan sudut lancip ataupun tumpul, maka kita lakukan dengan metode jajaran genjang seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini bahwa F1 itu sama dengan yang di sini ya. F2 yang ini yang di bawah itu juga sama dengan yang di atas ini. Nah, kemudian kita akan membuat perpanjangan garis melalui vektor F2 ke kanan ya, seperti ini. Kemudian dari titik atas ini kita tarik garis ke bawah secara tegak lurus ya, memotong perpanjangan garis ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bahwa sudut yang dibentuk oleh F1 dengan perpanjangan garis ini itu sama dengan theta yang di sini ya, sama dengan theta. Maka ini juga kita buat sama dengan theta. Kemudian kita buat titik-titiknya. Kita misalkan di sini titik A, kemudian di sini kita misalkan saja titik B, kemudian di sini titik C, dan di sini adalah titik D. Langkah berikutnya kita perhatikan segitiga BCD ya. BCD siku-siku adalah di titik C ya. DC yang ini sama dengan F1 kosinus theta ya. Kita ingat kembali bagaimana menentukan komponen vektor terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dalam hal ini DC adalah komponen vektor F1 pada sumbu X. Berarti persamaannya adalah F1 kosinus theta. Kemudian untuk BC yang ini adalah merupakan komponen vektor F1 terhadap sumbu Y yang besarnya sama dengan F1 dikali dengan sinus theta.
Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC, segitiga yang besar ini ya. Maka sisi mendatar atau sisi AC itu adalah penjumlahan dari AD ditambah dengan DC. Di mana AD itu sama dengan F2 ya, sama dengan F2. Kemudian nanti kita gantikan DC itu sama dengan F1 dikali kosinus theta. Maka AC sama dengan F2 ditambah F1 dikalikan dengan kosinus theta. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC ya, sisi miring R ya, menurut Pitagoras, maka R kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kemudian AC kita gantikan dengan yang ini, F2 tambah F1 kosinus theta ya. Kemudian BC kita gantikan dengan yang ini, F1 sinus theta. Sehingga seperti ini ya, kita gantikan AC yang ini, BC yang ini, kemudian ini masing-masing bagian ini kita pangkat 2 ya, kita pangkat 2, ini kita pangkat 2 atau kita kuadratkan, maka hasilnya adalah F2 kuadrat ditambah dengan kuadrat dari ini adalah F1 kuadrat dikalikan dengan kosinus kuadrat theta ditambah dengan 2 dikali F2 dikali F1 kosinus theta ditambah dengan kuadrat dari sini berarti F1 kuadrat dikali dengan sinus kuadrat theta. Kemudian dari persamaan ini kita perhatikan di sini ada F1 kuadrat yang dikali dengan kosinus kuadrat theta dan F1 kuadrat dikali dengan sinus kuadrat theta. Maka bagian ini dan bagian ini kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Maka di sini ada F1 kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah F1 kuadrat dikali sinus kuadrat theta. Kemudian F1 kuadrat yang ini dan yang ini kita keluarkan. Maka persamaannya menjadi seperti ini ya, F1 kuadrat sudah kita keluarkan. Maka di bagian ini ada sinus kuadrat theta ditambah dengan kosinus kuadrat theta. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan dari persamaan identitas trigonometri ya. Di mana sinus kuadrat theta ditambah dengan kosinus kuadrat theta itu hasilnya sama dengan 1. Maka nilai ini kita gantikan dengan angka 1, maka persamaan R kuadrat itu akan menjadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan kosinus theta. Sehingga kita bisa membuat persamaan R ya. Kalau kita menuliskan persamaan R, maka ruas kanan ini harus kita akarkan. Maka persamaannya adalah seperti ini. Persamaan ini berlaku untuk besaran vektor, yaitu kecepatan, perpindahan, percepatan, momentum, impuls, gaya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikut adalah kita akan menentukan atau membuktikan arah resultan vektor R. Kita lukiskan tadi yang sudah kita buat. Nah, kita perhatikan lukisan ini kembali ya. Nah, kita misalkan sudut yang dibentuk oleh resultan R terhadap sumbu horizontal itu kita misalkan sama dengan alfa. Kemudian sisi BC itu tadi sudah kita buktikan itu sama dengan F1 dikali dengan sinus theta. Maka kita perhatikan sekarang segitiga ABC ya, segitiga ABC di mana nilai sinus untuk alfa, perhatikan ya, sinus alfa itu sama dengan perbandingan sisi di depan sudut, berarti perbandingan BC terhadap sisi miring dalam hal ini sama dengan R. Maka BC itu kan sama dengan F1 sinus theta ya, dibagikan dengan R. Kemudian dari persamaan ini kita bisa membuat hubungan antara resultan R dengan F1 ya. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa R dibagi sinus theta itu akan sama dengan F1 dibagikan dengan sinus alfa. Ini hubungan R terhadap F1. Nah, selanjutnya
kita akan memperhatikan bagaimana hubungan R atau resultan dengan F2 sekarang. Nah, kita perhatikan F1 di sini ya. Kita perpanjang garis F1 ya, segaris atau searah dengan F1 ini ke arah atas ini. Seperti ini. Nah, kemudian dari titik B, dari ujung ini, kita tarik garis sampai memotong perpanjangan garis F1 ini secara tegak lurus ya. Ini harus tegak lurus di sini. Nah, kemudian kita buat sudut di sini itu sama dengan yang ini ya, sama dengan theta ya. Kemudian kita buat titiknya di sini E, kemudian di sini kita misalkan saja dengan titik F. Kemudian sudut yang dibentuk oleh F1 dengan R yang di sini itu sama dengan theta dikurangkan dengan sudut di sini tadi. Sudut yang di sini tadi sama dengan alfa ya. Berarti ini sudutnya sama dengan theta dikurangkan dengan alfa. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang sudah kita buat tadi ya, yaitu segitiga EBF ya. EBF di mana siku-sikunya adalah di titik F. Nah, kemudian EB itu sama dengan AD yang sama dengan F2. Maka ini sama dengan F2 ya. Ini sama dengan F2. Maka sinus theta yang ini untuk segitiga EBF itu akan sama dengan sisi di depan sudut. Depannya berarti BF. Kemudian sisi miringnya adalah sekarang itu adalah F2. Maka sinus theta itu sama dengan BF dibagi dengan F2. Kemudian kita perhatikan segitiga ABF ya. ABF ya, segitiga ABF. Maka sinus untuk theta dikurang alfa ya, sinus theta dikurang alfa sama dengan sudut atau sisi di depan sudut ini adalah BF. Dibagikan dengan sisi miring berarti sama dengan R. Maka sinus theta dikurang alfa itu sama dengan BF dibagikan dengan R. Kemudian persamaan yang ini jika kita bagikan dengan persamaan yang di kanan ini, maka kita dapat persamaan sinus theta dibagikan dengan sinus theta dikurang alfa itu akan sama dengan R dibagi dengan F2 ya, dibagi dengan F2. Atau R per sinus theta itu akan sama dengan F2 dibagikan dengan sinus buka kurung theta dikurang alfa tutup kurung. Nah, terakhir kita perhatikan di persamaan hubungan antara R dengan F1 tadi bahwa R per sinus theta itu sama dengan F1 per sinus alfa. Nah, di sini kita peroleh R per sinus theta itu sama juga dengan F2 dibagikan dengan sinus dalam kurung theta dikurangkan dengan alfa. Sehingga kesimpulannya adalah R dibagi sinus theta itu akan sama dengan F2 per sinus dalam kurung theta dikurang alfa akan sama dengan yang di sini, yaitu sama dengan F1 dibagikan dengan sinus alfa. Dan persamaan ini sering disebut dengan aturan sinus yang kita gunakan khusus untuk menentukan arah vektor R yang kita misalkan dalam hal ini sama dengan alfa. Demikianlah penjelasan saya pada kesempatan ini, cara membuktikan rumus kosinus dan aturan sinus untuk menentukan nilai resultan R dan menentukan arah resultan R. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan semoga sukses.